Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah untuk metodologi penelitian. Pertemuan ke entah berapa, mungkin 8 kalau nggak salah ya. Jadi kita akan membahas tentang studi pustaka hari ini. Saya harap kalian udah ngerjakan UTS-nya ya minggu lalu yang sudah saya tugaskan. Siapa yang belum ngerjakan ini antara Iki sama Ucup? Udah pada ngerjain belum? Gimana, maaf? Udah, Pak. Udah ya? Udah. Oke, good. Nanti saya nilai. Ya, Pak. Baik, hari ini kita akan lebih membahas lebih detail tentang studi pustaka. Studi pustaka ini adalah suatu hal yang tidak terpisahkan dari suatu penelitian di mana saja. Mau kalian mengerjakan tugas akhir, skripsi, nanti S2, S3, atau bahkan kalian akan menulis paper, melakukan suatu pengembangan produk, atau melihat apa yang lagi berkembang sekarang gitu ya. Atau kalian ingin menulis suatu laporan, studi pustaka itu harus kalian lakukan. Studi pustaka dewasa ini sebenarnya semakin gampang gitu. Kalau dulu kita harus ke perpustakaan, cari buku, cari paper, baca, kemudian kutip. Kalau sekarang ada Google, semua beres. Google juga memberikan banyak pendukung, mulai dari Google biasa gitu ya, Google Search. Kemudian ada Google Scholar, itu yang khusus untuk mencari pustaka. Ada juga Google Paten, kalau misalkan kalian mencari studi pustaka untuk menulis paten. Jadi karena di era informasi ini, sebenarnya bagi kita untuk melakukan studi pustaka itu sudah sangat gampang. Jadi kalau misalkan ada yang menghalangi kalian ada yang menghalangi kita untuk membuat suatu studi pustaka, yaitu pasti antara kemalasan kita sendiri atau kemalasan kita sendiri, antara dua itu ya. Ini memang studi pustaka itu adalah syarat wajib bagi suatu penelitian. Bahkan dalam beberapa kasus, jadi gini, ketika kalian melakukan studi pustaka, maka paper yang mendukung penelitian kalian atau istilahnya studi kalian, apa yang sudah menjadi bahan referensi bagi kalian itu harus kalian taruh di bagian daftar pustaka atau daftar referensi. Kalau misalkan ingin publikasi, biasanya itu ada jumlah minimum referensi yang dibaca. Kenapa? Ya ini saya ingatkan lagi, mungkin saya pernah bilang juga bahwa semakin banyak referensi yang sudah kalian baca tentang suatu topik tertentu, itu menunjukkan bahwa kalian sudah full atau tidak setengah-setengah dalam melakukan penelitian. Keluasan dari pustaka yang sudah kalian baca menunjukkan seberapa jauh usaha kalian untuk membuat suatu penelitian yang baik. Karena itu tergantung kepada forum atau konferensi apa kalian melakukan publikasi, maka jumlah pustakanya itu akan menjadi salah satu kriteria penilaian. Kalau misalkan melaksanakan tugas akhir, saya rasa minimal papernya ada di angka 5 sampai 10 ya. Kalau kalian melakukan publikasi di konferensi internasional, maka angkanya ada di sekitar 10 sampai 15. Kalau kalian melakukan publikasi untuk tingkat doktor, itu mungkin minimal ada di 25 sampai 40 itu masih wajar. Jadi kalau misalkan halaman referensi sampai satu halaman full ya, meskipun tulisannya kecil-kecil, itu masih sangat mungkin. Karena memang anggaplah satu paper itu kalian baca 1 hari. Berarti untuk membaca 40 paper kalian harus meluangkan waktu 40 hari. Menunjukkan seberapa serius kalian mengerjakan penelitian tersebut. Itu kalau memang hanya dibaca 1 hari. Bagi beberapa paper yang sangat bagus, itu bisa kalian baca berulang-ulang. Karena istilahnya kalian mendasarkan penelitian kalian pada hasil penelitian yang disajikan pada paper tersebut. Kita adalah kalangan akademisi. Kita mengembangkan ilmu pengetahuan atas dasar ilmu pengetahuan atau penelitian yang sudah dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Itulah kenapa kita harus senantiasa melakukan studi pustaka dengan baik dan benar. Baik, kita akan membahas tentang citasi dan referensi mungkin minggu depan ya, karena itu adalah lanjutan dari studi pustaka. Jadi kita akan membahas dulu tentang studi pustaka hari ini. Oke, baik. Jadi yang kita akan pelajari hari ini tentang pentingnya studi pustaka, jenis pustaka, sumber-sumber pustaka, pencarian sumber pustaka, dan syarat acuan pustaka. Baik, kenapa studi pustaka itu penting? Mungkin kemarin kalian sudah melakukan mengerjakan UTS ya, sederhana untuk mencari sumber permasalahan dan mencari solusi apa saja yang pernah diberikan untuk masalah tersebut. Secara sederhana kalian sudah melakukan studi pustaka.
Kenapa kita perlu melakukan studi pustaka? Karena kita harus menyadari hakikat kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan. Tidak selalu yang kita amati itu adalah hal yang paling benar atau kondisi yang paling final. Misalkan kita ngelihat angkot di Bandung gitu ya. Angkot di Bandung masih bayar manual gitu pakai duit. Kemarin ada yang menyebarkan berita kalau di Jakarta kita sudah pakai tap. Kita sudah pakai elektronik ini ya, pembayaran elektronis. Kalau misalkan kita tidak membaca artikel di koran, kita nggak akan tahu itu karena kita tidak tinggal di Jakarta. Sederhananya seperti itu. Begitu juga di bidang penelitian. Kalau misalkan kalian mengerjakan penelitian di bidang IC, di bidang Arduino, di bidang otomasi atau Internet of Things, dengan melihat kondisi penelitian di universitas kita saja, itu tidak akan bisa menggambarkan kondisi tercanggih sekarang itu seperti apa. Di luar negeri, IoT ini sudah dipakai buat apa saja. Solusi yang kita pikirkan itu sudah ada atau belum. Jangan-jangan ada yang lebih canggih. Itulah kenapa kita perlu melakukan studi pustaka. Bahkan dari studi pustaka yang dilakukan secara benar, kita bisa mendapatkan peluang penelitian. Misalkan kita melihat ada paper tentang IoT untuk smart farming. Di akhir paper tersebut, di akhir karya tulis ilmiah tersebut ditulis bahwa masih terdapat peluang penelitian karena penelitian ini masih kurang dalam hal A, B, C. Silakan pilih salah satu untuk dikerjakan. Meskipun mungkin disesuaikan juga tentunya dengan kemampuan kalian. Atau kalau enggak, ya bisa kalian lakukan replikasi terhadap penelitian yang sudah dilakukan tersebut untuk tugas akhir kalian, itu juga bisa. Siapa tahu kalau kasusnya dilakukan di kondisi Indonesia dengan segala perbedaannya, dengan kondisi di mana paper tersebut ditulis, itu bisa menjadi kontribusi baru di bidang ilmu pengetahuan. Itulah kenapa studi pustaka itu penting. Baca, 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 dan baca. Jangan malas. Jadi memang kita harus selalu ikro ya. Itulah mengapa Allah juga sudah menyampaikan bahwa derajat orang-orang beriman dan berilmu itu akan ditinggikan gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beberapa derajat. Karena memang menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Itulah kenapa sebagai seorang akademisi kita dituntut harus selalu sering membaca. Studi pustaka ini spesifik, kenapa? Karena studi pustaka ini dilakukan kepada sumber-sumber ilmiah yang memang didistribusikan melalui ya kanal-kanal ilmiah gitu ya, conference, kemudian ada jurnal, kemudian mungkin ada artikel-artikel di koran yang sebenarnya oke lah, nggak apa-apa kalau melihat masalah yang terjadi sekarang, tapi tetap kalau bisa studi pustaka dilakukan kepada karya-karya ilmiah atau penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, tanpa melakukan studi pustaka yang baik, kalian tidak akan bisa menggambarkan atau tidak akan bisa mendapatkan gambaran mengenai permasalahan apa yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh penelitian kalian. Kondisi permasalahannya sekarang bagaimana? Masih relevan tidak? Masih urgent tidak? Sudah diselesaikan oleh orang lain atau belum? Siapa tahu pernah ada penelitian yang sudah menyelesaikan permasalahan ini. Kalau begitu kondisinya ya jangan dikerjakan lagi. Coba cari sudut pandang yang lain atau coba cari keunikan lain dari penelitian kalian sehingga permasalahan yang kalian bahas itu memang masih ada urgensinya dan belum diselesaikan. Kemudian untuk menentukan latar belakang penelitian, gambaran besarnya ini seperti apa? Gitu. Kalau misalkan kita ingin membahas tentang IoT, jangan langsung masuk IoT-nya. Gimana kondisi pertanian di Indonesia sekarang? Pertanian di Jawa Barat paling banyak komoditasnya apa? Apa kesulitan yang dihadapi oleh para petani, misalkan kentang di Jawa Barat? Kalau kalian tidak baca paper atau tidak baca penelitian atau tidak baca artikel tentang itu, kalian tidak akan bisa mendapatkan gambaran utuh dari permasalahan yang ingin kalian selesaikan. Apalagi kita di teknik elektro. Teknik elektro itu tidak berdiri sendiri. Kita ini kayak tukang jahit. Kalau yang memang membutuhkan solusi dari kita itu ada dari agribisnis, kita cari artikelnya tentang agribisnis. Kalau yang membutuhkan bantuan dari kita dari Kria Tekstil dan Seni, kita cari artikelnya dari Kria Tekstil dan Seni. Apa spesifikasinya? Apa parameternya? Apa yang perlu didukung? Bagaimana kita bisa mendukung? Kalau kita tidak melakukan studi pustaka, kita tidak akan mendapatkan gambaran itu semua. Secara lebih spesifik lagi tentang keilmuan kita, metodologi yang akan digunakan. Bagaimana dulu orang-orang sebelumnya sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana hasilnya? Sudah teruji atau belum? Sesuai dengan penelitian kita atau belum? Kita mau pakai metodologi apa? Siapa tahu ya anggaplah kita mau pergi ke Malang gitu ya, bukan ke Malang, ke Semarang lah, anggaplah ke Semarang. Kalau mau ke Semarang kita bisa lewat selatan, bisa lewat utara. Ada juga yang lewat jalur tengah.
Gimana nih perbandingannya? Siapa saja yang sudah pernah melakukannya? Kita ingin mencoba pakai jalur yang mana? Dengan variasi apa? Sehingga bisa kita nyatakan ini sebagai suatu kontribusi untuk ilmu pengetahuan. Nah, itu yang harus kita cari dari studi pustaka. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau belum? Tentang pendahuluan tentang studi pustaka. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Cukup jelas? Baik, kalau gitu saya lanjutkan. Tanpa studi pustaka yang baik, maka penelitian yang akan kita lakukan tidak dapat ditelusuri dasarnya. Sehingga penelitian menjadi tidak terarah, pada akhirnya kesungguhan dan kompetensi kita sebagai peneliti itu akan diragukan. Dengan melakukan studi pustaka secara baik, dengan cara yang benar, itu menunjukkan bahwa kita memang seorang akademisi yang baik. Misalkan kita akan meneliti tentang Internet of Things di bidang pertanian, maka di bagian daftar pustakanya atau daftar referensinya tercantumlah itu sumber-sumber penelitian sebelumnya tentang Internet of Things, tentang Internet of Things untuk pertanian, tentang pertanian, dengan mungkin waktu yang tidak terlalu lama, gitu ya. Berarti menunjukkan bahwa masalahnya masih relevan. Kalau misalkan kita bersikeras bahwa saya ingin membuat Internet of Things untuk mendukung peternakan undur-undur, gitu, apa relevansinya? Penting tidak ini undur-undur bagi kemajuan ekonomi Indonesia? Apa kesulitannya memelihara undur-undur? Nah, gitu kan. Kecuali memang ada gitu ya di luar negeri ternyata undur-undur penghasil emas gitu, kotorannya kalau dimurnikan jadi emas. Wow, oke lah mari kita beternak undur-undur. Tapi sekali lagi itu tidak akan kita ketahui kalau kita tidak melakukan studi pustaka. Justifikasi. Justifikasi dari penelitian yang sudah kita lakukan dan urgensinya apa. Kalau memang, saya ulangi ya, kalau memang penelitian yang kita cari itu banyak paper terkininya, berarti penelitian tersebut masih hot, masih diteliti, masih menarik untuk diteliti karena belum ada solusinya atau memang permasalahannya baru ditemukan. Itulah yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan studi pustaka. Nah, oke. Apa saja isi studi pustaka? Nah, begini ya. Studi pustaka itu bisa dipisah jadi dua hal yang berbeda. Ada satu studi pustaka yang kalian cantumkan secara resmi di dalam naskah proposal penelitian kalian atau di dalam paper ilmiah kalian, biasanya di bab 2 ya, karena bab 1 itu pendahuluan, latar belakang. Atau studi pustaka ini juga bisa kalian anggap sebagai suatu kegiatan yang sifatnya independen. Kalian belajar, atau kalian melakukan penelitian, membaca paper, itu masuk studi pustaka. Yang mungkin bisa kalian catat secara manual di buku kalian, atau mungkin ada tempat kalian mencatat sendiri, atau mungkin kalian punya metode mencatat di suatu file gitu ya, apa saja hasil studi pustakanya. Itu tetap studi pustaka. Tentunya di dalam melakukan tinjauan pustaka itu kalau bisa kalian pilihlah referensi yang paling baru. Asli dan relevan gitu. Siapa bukan hasil plagiarisme, bukan hasil contek-contekan. Kemudian nyambung gitu ya, relevan. Mencakup apa saja? Teori apa saja yang akan kalian perlukan di dalam pembahasan? Kalian mau membahas IoT, teorinya apa saja? Banyak. Teori, misalkan teori suhu, misalkan suhu udara. Kalian ingin membuat IoT untuk mengatur suhu udara. PV sama dengan NRT, mungkin itu rumusnya. Kemudian ada teori apa lagi? Teori komunikasi. Bagaimana mengirimkan data dengan efisien, dengan efektif, nggak ada paket yang hilang, tapi juga hemat bandwidth. Nah, gimana teorinya? Kemudian kalian juga cari penelitian atau temuan atau pendapat orang lain yang memang erat kaitannya dengan topik penelitian yang bersangkutan. Apa dasarnya kita meneliti ini? Bagaimana pendapat orang lain atau peneliti sebelumnya tentang topik ini? Menarik atau tidak? Bagaimana dia menyelesaikannya? Apa saja temuannya? Apa saja hasil penelitian orang lain tersebut pada topik ini? Itulah yang akan kita bahas dalam daftar atau dalam studi pustaka. Memberikan kita sudut pandang yang lebih luas, memberikan kita wawasan yang lebih luas tentang topik yang akan kita teliti.
Nah, jenis pustaka itu sendiri ada 3 ya. Ada pustaka primer, ada pustaka sekunder, ada pustaka tersier. Perbedaan dari masing-masing jenis pustaka ini terletak pada keaslian informasi dan tahapan untuk mendapatkan informasi. Apa itu pustaka primer? Pustaka primer itu adalah literatur yang memuat hasil pemikiran dari penulisnya. Pemikiran langsung ya, laporan penelitian dan informasi baru. Penulis dari pustaka ini menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap data. Jadi ada data di paper tersebut, di karya ilmiah tersebut, kemudian dibahas apa arti datanya. Sehingga kita sebagai pembaca itu bisa lebih paham tentang ada kejadian apa saja pada penelitian atau ada hal menarik apa yang bisa diamati sehingga bisa menghasilkan kesimpulan tertentu. Tentu saja ada proses analisisnya juga yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa itu artinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Kalau pakai rumus ada rumusnya, kalau pakai teori ada teorinya. Kemudian ada dasarnya, sehingga kalau misalkan suatu hari pembaca paper itu ingin mengulang kegiatan penelitian yang sudah dilakukan, maka pembaca paper bisa melakukan dengan mudah apabila mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan pada paper tersebut. Contoh beberapa pustaka primer itu misalkan hasil interview, korespondensi, artikel hasil penelitian, kemudian karya ilmiah, karya tulis yang sudah dipublikasikan. Nah, ya kalau misalkan di bidang penelitian itu ada hasil paten, abstrak seminar, laporan kasus, artikel penelitian, bahkan buku skripsi, tesis, dan disertasi itu disebut pustaka primer. Karena itu adalah karya tulis dari tangan pertama. Ada judulnya, ada nama penulisnya. Kemudian yang kedua adalah pustaka sekunder. Kalau pustaka sekunder itu berasal dari berbagai pustaka primer yang dianalisis ulang lebih dalam. Penulis dari pustaka sekunder ini merangkum, mengevaluasi, dan menganalisis materi dari pustaka primer dengan perspektif tertentu. Jenis pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui pendapat ahli yang berbeda mengenai hasil penelitian primer. Beberapa contohnya ada buku teks yang kalian pelajari di kelas, ada buku monograf, buku topik penelitian atau buku topik tertentu, ada ensiklopedia, ada kajian sistematik, dan meta-analisa. Kalau di bidang teknik elektro, maka kalian akan sering bertemu dengan kajian sistematik atau systematic review. Itu adalah salah satu contoh karya penelitian yang umum di bidang teknis. Karena di bidang teknik, biasanya kita itu bisa mendapatkan banyak hal yang berbeda. Pusing sendiri kalau kita harus ngerangkum. Paling gampang mencari rangkuman orang lain. Dan itu ada nilai akademisnya. Itulah yang disebut kajian sistematik. Sambil saya buka contohnya kajian sistematik. Kemudian saya buka contohnya untuk paper. Ada yang mau bertanya sampai saat ini? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Cukup jelas? Cukup, Pak. Baik, ini adalah salah satu contoh hasil review karya ilmiah ya. A review on simulation models applied to emergency medical service operations. Contohnya seperti ini. Artikel ini berisi tentang bagaimana metode-metode yang telah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk menyusun model pelayanan gawat darurat. Jadi dia memperbandingkan sekitar 10 atau banyak aja di situ. Nah, ini contoh karya ilmiahnya dan memang sangat bagus gitu ya. Salah satu contoh systematic review. Ini yang biasanya perlu kalian cari ketika kalian melakukan pencarian karya ilmiah. Dan nanti untuk sumber-sumbernya ada di bagian selanjutnya. Sebentar. Kemudian ada pustaka tersier, merupakan penggabungan dari pustaka primer dan sekunder gitu ya. Pustaka tersier ini sudah melalui proses review berkali-kali sehingga dinyatakan sebagai jenis pustaka yang akurat dan reliable, namun perspektifnya sangat luas.
Informasi di dalamnya bisa langsung diaplikasikan, tapi tidak bisa dijadikan referensi utama di dalam penelitian. Kenapa? Karena kebaruannya biasanya sudah kadaluarsa gitu ya. Sesuatu yang sudah menjadi pustaka tersier itu biasanya didasarkan pada hasil penelitian yang sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun seperti itu. Misalkan handbook untuk electrical engineering gitu, handbook untuk insinyur teknik elektro, cara menyolder, dasar-dasarnya menyolder itu bagaimana caranya, cara menyambungkan kabel, kemudian arus listrik AC, arus listrik DC, ya itu sudah cerita lama gitu ya. Bukan yang paling baru, tapi masih berlaku sampai sekarang. Karena itu masih tetap perlu ada buku panduannya. Beberapa contohnya misalkan ada handbook, ada panduan, ada kamus, ada direktori, dan ada kompendium atau kumpulan informasi seperti itu. Oke, ini adalah beberapa sumber pustaka yang bisa kalian gunakan untuk melakukan studi pustaka ya. Ada jurnal. Jurnal itu biasanya ada jurnal, ada proceeding. Mohon dibedakan. Jurnal itu seperti majalah ilmiah. Kalau kalian ingin menerbitkan di sana, karya penelitian kalian tuh harus didaftarkan terlebih dahulu dan direview, dipelajari dengan baik oleh penilainya, sampai kadang-kadang bisa menghabiskan waktu setahun, baru bisa diterbitkan. Sangat sulit untuk menerbitkan karya ilmiah di jurnal ilmiah, apalagi internasional. Meskipun di Universitas Muhammadiyah Bandung kita sudah ada jurnal ilmiah juga ya, tapi kelasnya masih kelas nasional dan saya nggak tahu masih belum ada indeksnya Sintanya kali ya. Jadi jurnal main-mainan lah seperti itu. Tapi tetap saja jurnal ilmiah. Jurnal itu diterbitkan secara berkala, biasanya ada topik-topik tertentunya, ada yang umum, ada yang spesifik. Semakin tinggi nilai suatu jurnal, maka semakin sulit untuk menerbitkan di jurnal tersebut. Bahkan kadang-kadang di jurnal internasional, kita itu harus ngebayar biar bisa dipublikasikan di sana. Kita menyebarkan ilmu, kenapa kita harus yang bayar, Pak? Ya karena memang pendidikan itu bisnis ya. Pendidikan itu bisnis dan buat beberapa orang yang memang wajib melakukan publikasi jurnal, mau tidak mau dia harus mencari jurnal yang bisa mengakomodasi penerbitan karya ilmiahnya. Misalkan untuk lulus S3 itu harus ada jurnal ilmiahnya. Misalkan untuk mempertahankan gelar profesor atau mendapatkan gelar profesor, seseorang harus rajin-rajin publikasi di jurnal. Karena nilai jurnal lebih tinggi daripada nilai proceeding. Apa itu proceeding? Nah, kita masuk ke poin kedua. Proceeding ini adalah naskah ilmiah yang dipublikasikan pada konferensi tertentu. Tidak perlu seserius jurnal. Kalau jurnal itu bisa 12 sampai 20, kadang-kadang 30 halaman tergantung format jurnalnya. Kalau proceeding itu biasanya lebih singkat. 4 sampai 6 halaman cukup. Isinya hasil penelitian selama setahun. Proceeding. Yang dipublikasikan pada acara konferensi, pertemuan. Misalkan pertemuan IoT, teknik elektro. Kita bacakan presentasi penelitian kita setahun di sana, hasil presentasi kita dipublikasikan dalam bentuk proceeding. Apa bedanya dengan jurnal? Kalau untuk menulis jurnal yang baik, itu biasanya kumpulan dari 4-5 proceeding ditambahkan satu kesimpulan akhir, itu jadi jurnal. Dan kata lain, untuk menyusun jurnal yang baik, kalian harus melakukan penelitian 4-5 tahun lah kurang lebih. Kumpulan dari beberapa proceeding conference untuk mendapatkan satu jurnal yang baik. Karena jurnal yang baik biasanya sangat komprehensif, sangat detail, dan kalau kalian baca, sangat pusing. Karena memang menyusunnya itu sangat sulit. Memang butuh pemahaman dan bacanya harus pelan-pelan. Nah, itu yang akan sering kalian gunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian, jurnal dan proceeding. Selanjutnya ada laporan penelitian atau hasil studi. Ini lebih rendah skalanya gitu ya. Kalau proceeding itu kita publikasikan ke dunia internasional meskipun tidak seribet jurnal. Kalau laporan penelitian atau hasil studi itu bisa kalian lakukan untuk tugas kuliah. Misalkan saya minta kalian untuk meneliti berapa di antara dosen Universitas Muhammadiyah Bandung yang memelihara kucing, itu menjadi laporan penelitian atau hasil studi. Itu hasilnya tidak akan kalian dapatkan di proceeding gitu, tidak akan ada yang mencatat. Itu tetap harus kalian
penelitian sendiri atau mungkin ada senior kalian sudah meneliti sebelumnya berapa ekor kucing atau berapa dosen yang memelihara kucing di Universitas Muhammadiyah Bandung. Itu bisa kalian jadikan referensi, tapi tentu saja tidak bisa menjadi referensi utama. Yang menjadi referensi utama standarnya seperti ini. Jurnal yang paling tinggi, proceeding kedua, hasil studi atau laporan penelitian itu yang ketiga. Kalau misalkan tesis, skripsi, tugas akhir masuknya kemana? Masuknya ke yang ini, hasil studi atau laporan penelitian. Kenapa? Karena tidak dipublikasikan. Meskipun sudah selesai penelitiannya, tapi tidak dipublikasikan. Dia tetap ada di dalam lingkungan kampus. Itulah kenapa kalau misalkan nanti kalian sudah selesai meneliti, skripsinya sudah jadi, tulislah itu karya tulis ilmiah, publikasikan di proceeding. Kemudian yang keempat, kejadian di lapangan. Kejadian di lapangan kita dapat dari mana? Berita ya. Berita itu biasanya bisa jadi sumber informasi tentang kejadian di lapangan. Tapi ini lagi-lagi tidak bisa menjadi sumber referensi utama. Paling enggak dia bisa menjadi bahan bahwa, oh pernah ada kejadian seperti ini. Oh pada tahun segini jumlah ini, jumlahnya segini. Nah itu bisa kejadian di lapangan. Hasil survei orang lain yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tetap harus bisa direferensikan. Karena kalau tidak, bisa-bisa kita dianggap, wah ini angkanya ngarang ya ini. Wah ini dasarnya ngarang, ini dasarnya dari mana. Meskipun itu berita online atau berita tulisan orang yang diabadikan dalam satu tulisan, tetap harus ada sumber tulisannya yang bisa kita referensikan. Yang terakhir, boleh tapi sebaiknya jangan, itu adalah internet. Kenapa? Karena tidak semua hal yang ada di internet itu benar. Video YouTube, blog, apalagi postingan Instagram atau Facebook. Waduh, itu tidak ada nilai ilmiahnya ya. Tapi kalau misalkan memang ada suatu hal yang sangat menarik yang hanya ada di situ, bolehlah kalian referensikan. Silakan kalian tulis alamatnya dapat dari mana. Tapi lagi-lagi nilai akademisnya sangat rendah. Oke, kita masih ada waktu 10 menit sebelum sesi pertama berakhir. Sebelum saya tutup Zoom-nya dan membuka sesi yang baru, ada mau yang ditanyakan sampai ini tentang sumber pustaka dan jenis-jenis pustaka? Pak, yang Boleh. bertanya Pak. Daftar pustaka itu alangkah baiknya yang berapa tahun Pak? Misalnya kan daftar pustaka itu kan ada yang dari 2002 atau 2007. Nah, yang lebih bagus itu yang tahun berapa Pak gitu pun. Baik, kalau misalkan kalian melakukan studi pustaka dari karya ilmiah orang lain, utamakan yang paling tinggi nilainya itu dalam 5 tahun ke belakang. 5 tahun. 2002 itu udah 9 tahun ya, habis ini 10. Utamakan yang 5 tahun ke belakang. Yang masih boleh itu 10 tahun ke belakang. 2002 masih boleh, tapi nilainya tidak terlalu baik. Di atas 10 tahun sebaiknya jangan. Karena di bidang ilmu pengetahuan, apalagi teknik elektro ya, kita erat kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi, ilmu pengetahuan itu berkembang dengan sangat pesat. Penelitian 5 tahun ke belakang saja itu sudah bisa memberikan banyak kalian paper dan jurnal untuk direferensikan. Gitu. 5 tahun diutamakan. Kalau nggak bisa, bolehlah 10 tahun. Tapi kalau misalkan memang apa yang kalian pegang, apa yang kalian jadikan referensi itu adalah di buku tulisan, buku textbook itu ya, buku referensi, atau hasil penelitian Einstein mungkin yang diterbitkan tahun 83, bukan. Penelitian Einstein itu di 40-an, 50-an mungkin. Bolehlah, itu kalian jadikan referensi. Dengan catatan, memang karyanya monumental, tidak banyak berubah, dan sudah diakui oleh dunia ilmiah bahwa itu adalah referensi utama. Boleh kalian pakai karya dari tahun 80-an, tahun 50-an itu boleh. Tapi, sekali lagi, kalau misalkan karya referensi yang dari tahun 80 atau 50-an itu yang menjadi salah satu referensi utama kalian gitu ya, itu menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang kalian pelajari itu sudah kadaluarsa, sudah tidak menarik, mungkin sudah selesai semuanya penelitian di situ. Itulah kenapa mencari hasil penelitian yang paling akhir, yang paling baru, 5 tahun terakhir itu sangat penting. Demikian, Ki. Ada pertanyaan yang lain? Pak, untuk yang
Yang lagi itu Pak sekarang itu yang tentang yang pemanfaatan sampah itu Pak. Yang di Pemanfaatan Surabaya kalau sampah. nggak salah. Oke, pembangkit listrik tenaga sampah ya. Kenapa? Dan berarti itu penelitiannya kan masuknya kan jurnalnya belum ada ya kalau nggak salah. Sangat Pokoknya banyak. Saya yakin sangat banyak kalau di hmm, luar negeri. Karena pembangkit listrik tenaga sampah itu sudah pernah saya bahas di forum ilmiah saya tahun 2008. Tahun 2008 itu sudah pernah saya bahas karena waktu itu memang sudah mulai ada usulan untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah di dekat sini lah. Di Lui Gajah gitu, di Bantar Gebang mungkin yang banyak sampahnya. Tapi ternyata yang pertama di Surabaya, ya baguslah Surabaya. Dan yang menjadi referensi kita waktu itu adalah Singapura. Singapura sudah lama itu punya pembangkit listrik tenaga sampah. Kalau misalkan kalian ingin melakukan studi referensi tentang pembangkit listrik tenaga sampah, jangan pada pembangkit listrik tenaga sampahnya secara umum, tapi bagaimana cara pembakarannya atau pemanfaatan energinya secara optimal. Kalau itu mungkin masih ada yang paling baru, tapi jangan cari di Indonesia, cari di luar negeri, selalu cari di luar negeri. Nah, karena itulah kalian perlu belajar bahasa Inggris ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Iki lagi juga nggak apa-apa. sudah Pak kalau saya. Oke, baik. Terima kasih, Ki. Kalau gitu kita lanjutkan sedikit lagi ya sebelum saya tutup sesinya. Nah, ini bagaimana cara kalian melakukan pencarian sumber pustaka. Mencari sumber pustaka atau sumber informasi itu bisa kalian lakukan dari jurnal, proceeding, atau laporan penelitian dengan cara melakukan searching di internet atau perpustakaan berdasarkan keywords. Kemarin kita sudah bicara pada penulisan abstrak itu kenapa keywords itu penting. Beberapa situs untuk mencari sumber pustaka yang bisa kalian gunakan adalah Google Scholar, Science Direct, dan ResearchGate. Siapa yang udah pernah nyobain di antara tiga tadi? Google Scholar, Science Direct, ResearchGate. Ada yang pernah Pernah nyobain? Pak. Di mana? Pernah. Pernah Yang pakai yang mana? Scholar sih. Scholar ya? Ada. Yang Scholar. Oke. Bahasa Indonesianya banyak ya di situ? Banyak Pak. Nah, salah satu sumber pustaka lain yang bisa kalian pakai sebagai teknik elektro, sebagai engineer teknik elektro itu adalah IEEE ini ya. Coba saya share nih. Alamatnya itu IEEEexplore.org. Sebentar. Kenapa IEEE Explore ini penting? IEEE itu adalah International Electrical Engineering Association atau semacamnya gitulah ya. Jadi ini adalah semua electrical engineer, semua insinyur teknik elektro seluruh dunia gitu ya. Itu bisa menjadi anggota ini, IEEE. Dan biasanya semua inovasi terbaru bahkan untuk COVID saja itu sudah ada di sini gitu. Kata kuncinya apa? Ya, inilah keyword yang kalian cari itu kalian masukkan di sini gitu ya. Misalkan COVID-19 ya langsung saja. Ada artikel apa saja? Nah, ini artikel-artikel tentang COVID nih bisa kalian download free juga pula. Nggak akan rugi kalian belajar, insya Allah semuanya ada artinya. Nah, ini menggunakan deep learning untuk mendeteksi COVID-19 hasil ronsen, hasil gambar ronsen paru-paru ini tahun 2021. Masih baru-baru semua. Ini kalian bisa atur untuk mencari, ya pastilah ya COVID itu kan baru. Kita cari 5 tahun terakhir juga bisa. Ini saja, apply. Ya pasti juga seperti itu juga karena COVID baru tahun ini. Ya inilah salah satu website andalan saya dan bapak-bapak teknik elektro sekalian untuk mencari referensi. Tentu saja semuanya pakai bahasa Inggris. Ya, memang kalian harus belajar bahasa Inggris lah. Kita nggak belajar bahasa Inggris di zaman sekarang itu sangat rugi gitu ya. Apalagi kita pakai handphone, pakai internet, semuanya pakai bahasa Inggris. Ya, kalau pakai bahasa Inggris buat akademik kerja nggak bisa, rugi kita. IEEEexplore.IEEE.org. Ini adalah website penting di mana kita bisa melakukan mencari daftar pustaka gitu. Apalagi cari yang gambarnya gembok kebuka, itu berarti kalian bisa download. Soalnya untuk mendapatkan beberapa karya ilmiah itu biasanya kita harus bayar. Gitu.
Atau mungkin Universitas Muhammadiyah Bandung yang harus langganan. Karena memang ya ilmu itu mahal ya. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa ilmu itu mahal. Kalian kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung juga bayar. Nggak ada gratis. Karena karena ilmu itu mahal, maka kita harus paham bahwa ini investasi. Kalian belajar itu investasi. Jangan sampai kalian belajar cuma untuk lewatin waktu, tapi nggak ada manfaatnya. Kalian harus mencari apa yang bisa kalian manfaatkan atau kalian bisa dapatkan dari ilmu pengetahuan kalian. Oke, ini adalah contoh beberapa papernya. Ini sesi pertama saya tutup dulu, akan saya undang lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.